Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, berdirinya kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Banjar dan Goa Talo. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Priliani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dini Nirmalasari sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fadli Alan Boyana sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke penyampaian materi. Untuk pemateri saya persilakan. Yang pertama ada Kerajaan Banjar. Jadi Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 sampai 1905. Masa kejayaan Kerajaan Banjar adalah pada masa Sultan Musta'in, yaitu pada tahun 1595 sampai 1638. Keberhasilan yang diraih oleh masa ini adalah yang pertama, memukul mundur pasukan VOC dari Kerajaan Banjar. Yang kedua, menguasai wilayah Tuban dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebar agama Islam sampai ke China. Terus yang terakhir yaitu faktor keruntuhannya. Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Seman, yakni raja terakhir dari Kerajaan Banjar ini, pada tahun 1905 dan seluruh wilayah Kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Goa Talo. Goa Talo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah Kerajaan Goa Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat besar. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena itu wajar kalau Goa ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal abad 17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datu dari Minangkabau. Lontaran Wajol menyebutkan bahwa ketiga datu ini datang pada permulaan abad 17 dari Koto Tengah, Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datu Bugis atau Datu Talua atau Makassar. Mereka bertiga sesampainya di Goa Talo, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu. Sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Raja Talo dan Raja Goa. Mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datu Luwu La Patiware Daeng Paragu. Datu Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datu Talui mendapat sambutan hangat dari Datu Luwu. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Goa Talo, Raja Goa Talo Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya. Sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin, kepala agama Islam, dan kekuasaan Bate Salapaga diimbangi oleh Kadhi yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis, dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad 16. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Goa, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dan negeri atau kerajaan yang takluk atau persahabatan yang berbunyi antara lain. Barang siapa di antara kita atau Goa dan sekutunya atau daerah takluknya melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya, dan oleh karena itu Goa sekarang sudah melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam. Maka kerajaan Goa meminta kepada kerajaan-kerajaan di takluknya agar turut memeluk agama Islam. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di sini ada yang belum mengerti, silakan tanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Berarti di sini teman-teman udah paham semua. Terima kasih kepada teman-teman yang udah
yang udah menyimak presentasi kami. Kami tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyimak